Selamat mendengarkan podcast ini. Yesaya pasal 1 ayat 9 bunyinya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Yesaya hidup pada sekitar abad 7-8. Pada waktu mana kerajaan Asyur sedang berkembang luar biasa, sehingga menjadi ancaman bagi Israel Utara dan Yehuda, Israel Selatan. Pada waktu itu Israel pecah jadi dua, saudara. Bagian selatan beribu kota di Yerusalem, yang diperintah oleh dinasti Daud atau keturunan Daud. Sedangkan Israel Utara itu dimulai oleh Yerobeam. Sedangkan Israel Selatan itu Rehabeam, anak Salomo. Yang bagian utara ini berganti-ganti dinastinya. Ibu kotanya pun juga berganti-ganti. Di Samaria, di Sikem, di Tirza, gitu saudaraku. Ya. Nah, sekitar abad ke-8 itu, kerajaan Asyur sedang berkembang luar biasa menjadi ancaman Israel, baik utara maupun selatan. Akhirnya Israel Utara pada tahun 722 sebelum Masehi ditaklukkan. Penduduknya ditawan dan dibuang. Sejarah mencatat bahwa mereka yang ditawan dan dibuang dari negeri leluhurnya tidak pernah kembali sampai hari ini. Sedangkan Israel bagian selatan yang diperintah oleh anak cucu cicit Daud atau keturunan Daud itu runtuh oleh Babel tahun 586 sebelum Masehi. Tetapi orang-orang Israel Selatan itu yang tertawan dan dibuang ke Babel masih kembali ke tanah leluhurnya. Waktu itu tampil orang-orang hebat seperti Zerubabel, Esra, Nehemia. Ya. Dalam hal ini Tuhan masih menyisakan orang-orang yang terluput agar mereka tetap menjaga eksistensi bangsa atau umat pilihan tersebut. Jadi Tuhan masih menyisakan orang-orang Israel. Kalau tidak, seperti Sodom dan Gomora, tidak ada sisa, habis. Kecuali Lot. Tapi Lot juga bukan berasal dari Sodom, Gomora. Jadi Tuhan menyisakan orang-orang yang nantinya bisa meneruskan rencana Allah. Begini saudara. Ya begini, ini Yerusalem. Di sini ada Samaria, ada Tirza, Sikem. Ini bagian selatan. Ini bagian utara. Ini jatuh oleh Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Selatan jatuh oleh Babel tahun 586 sebelum Masehi. Kalau sekarang sebagian ini dikuasai oleh Palestina, ya. Ada Gaza gitu, sekarang. Oke. Tuhan masih menyisakan orang-orang. Kenapa? Karena tanah ini akan menjadi museum sampai Tuhan datang. Bahwa Allah pernah hadir dengan karya-karyanya di tengah-tengah umat Israel. Dan bangsa itu mewarisi pengenalan akan Allah. Yang kedua, dari bangsa ini lahir Mesias. Tuhan Yesus berkata keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Maka harus disisakan. Kalau tidak, habis. Seperti Sodom, Gomora yang sampai hari ini hilang. Hilang dari peta. Tapi Israel tidak hilang dari peta. Itu kalau bukan tangan Tuhan yang hebat, tidak mungkin. Satu bangsa yang meninggalkan negerinya 2500 tahun masih bisa kembali membangun negara. Tidak mungkin kalau bukan tangan Tuhan. Ada bangsa Keni, ada Het, ada Amalek, Moab, Amon, lenyap bangsa-bangsa kuno. Israel tidak lenyap. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan meninggalkan sedikit orang yang terlepas. Apa maksud dengan orang terlepas itu atau terluput? Dalam teks aslinya orang yang terlepas itu sarit, yang artinya selain sisa, tapi juga orang yang bertahan, survivor. Ini
Saya sudah periksa survivor, orang yang bertahan, orang yang diselamatkan dari perjuangan bertahan. Dalam beberapa terjemahan sering hanya diterjemahkan sebagai sisa-sisa. Dalam konteks kehidupan bangsa Israel, artinya orang-orang tertentu yang masih tidak ikut dalam pembuangan dan mati di pembuangan, ditinggalkan. Atau juga bisa berarti orang-orang yang ikut dalam pembuangan tapi masih bisa kembali pulang ke tanah leluhurnya. Jadi kata syarit berarti orang-orang yang bertahan, survivor. Menganalisis teks tersebut ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan, saudaraku. Ya. Jadi kata syarit itu bukan hanya berarti sisa, tetapi orang-orang yang bertahan. Nah, ini ada catatan penting di sini. Pertama, Tuhan pasti menolong orang-orang yang terpanggil menjadi umat pilihan untuk diselamatkan. Seperti Lot di kota Sodom dan Gomora, Kejadian 19. Mereka menjadi orang tersisa, sarit, dari orang-orang Sodom Gomora yang dimusnahkan oleh Tuhan. Tapi orang Sodom Gomora sendiri habis. Hari ini tidak pernah kita dengar, oh ini keturunan orang Sodom, tidak ada, habis. Tuhan tidak berbuat begitu kepada bangsa Israel. Tuhan masih menyisakan orang-orang. Campur tangan Tuhan menolong mereka. Dan terhindarnya Lot bersama dua anaknya dari kebinasaan tidak terlepas dari respon Lot sendiri dan keluarganya. Ingat ya, kalau Sodom Gomora disebut, kita harus masuk kisah Sodom dan Gomora. Nggak boleh membuat kesimpulan lepas dari kisah Sodom dan Gomora. Tuh, bodohnya. Tuh, tidak fairnya. Lot dan keluarganya memiliki kehendak bebas apakah bersedia diselamatkan atau tidak. Dan faktanya memang agak lambat-lambat. Sampai akhirnya dipaksa untuk keluar Sodom dan Gomora. Keselamatan atas keluarga Lot bisa terjadi bukan peran setia Allah loh, tapi juga respon keluarga Lot. Faktanya istri Lot gagal. Pasti Tuhan tidak merancang istri Lot gagal. Tidak merancang. Tidak merancang istri Lot tidak selamat. Tuhan tidak merancang hanya Lot dan dua anak gadisnya yang selamat. Pasti Tuhan mengendaki Lot dan istrinya dan calon menantunya. Jadi kalau Tuhan masih membuat Lot dan keluarganya selamat, tapi tidak ada sisa satupun orang Sodom, bukan Tuhan jahat loh. Sodom, maksud saya Lot, sudah disuruh beritahu sana familimu dan orang-orang di sini. Betul nggak? Bacalah Kejadian 19. Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam, yang merancang kebinasaan. Tuhan mengendaki tidak seorang pun yang celaka, tapi Tuhan tidak memaksakan kehendaknya kepada manusia. Tuhan tidak mengendaki seorang pun binasa loh, tapi Tuhan tidak memaksa kehendaknya kepada manusia. Saya sebenarnya mau tambahkan satu penjelasan di sini, tapi akan bisa bertele-tele. Apa? Istri Lot pasti terpengaruhi oleh pola hidup orang-orang Sodom. Pasti. Lot tidak. Buktinya apa? Waktu dua tamu itu datang, Lot menyambutnya. Dan menurut tradisi zaman kuno, jika ada orang asing datang ke satu tempat, harus disambut. Orang Sodom memang jahat, tidak menyambut. Lot masih tidak terbawa oleh pola hidup orang Sodom. Bukan asal ngomong saya bro. Ya saya tidak hidup pada zaman Lot, tapi saya baca buku kan. Bahwa ada tradisi kalau ada orang asing yang datang, mereka harus menyambutnya ke rumah. Orang Sodom nggak menyambut, Lot masih menyambut. Lot tidak terpengaruh hidup orang Sodom Gomora. Yang namanya LGBT sudah ada. Lot tidak. Bahkan you tahu betapa hebatnya Lot. Membela tamu itu sampai dia rela beri dua anaknya. Udah kamu apa-apain deh anakku, tapi jangan tamu ini. Dalam teks aslinya kami mau mensodomi, mau berhubungan badan dengan dua itu. Dua malaikat ini pasti cakap-cakap. Sehingga orang-orang Sodom mau mensetubuhi mereka. Lot mempertahankan.
Akhirnya Lot ditarik oleh malaikat dengan cara ajaib, mereka keluar dari Sodom. Istri Lot menoleh. Pasti terpengaruh oleh kehidupan orang-orang Sodom. Itu natural dan logis, realistis. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, tetapi Tuhan tidak memaksakan kehendaknya. Manusia memiliki pilihan dan Allah dalam kedaulatannya telah menetapkan bahwa kehendak bebas manusia menentukan takdirnya sendiri. Buktinya apa? Istri Lot menoleh binasa. Lalu peristiwa itu dikutip Tuhan di Lukas pasal 17. Ingatlah akan istri Lot. Ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai ingatlah akan istri Lot, itu bicara mengenai keadaan akhir zaman. Orang makan minum, kawin dikawinkan. Orang membeli menjual, membangun, menanam. Orang sibuk dengan kehidupan rutin langsamnya, melupakan Tuhan. Nah, di sini orang percaya hendaknya memiliki integritas sebagai umat pilihan dan keteguhan hati untuk bertahan seperti janda menghadapi hakim yang tidak takut Tuhan dan tidak memedulikan siapapun. Setelah Lukas 17, Lukas 18. Tuhan bicara mengenai hakim yang tidak takut Tuhan dan tidak peduli siapapun. Tetapi janda itu bisa menaklukkan hakim itu. Ini menunjukkan kegigihan. Tapi Tuhan berkata, apakah anak manusia kalau datang ke bumi, dia menjumpai iman di bumi? Jadi yang pertama, Tuhan pasti menolong orang-orang yang terpanggil menjadi umat pilihan. Seperti siapa? Lot. Seperti bangsa Israel. Tetapi jangan berpikir seakan-akan Tuhan dengan tindakan sepihak merancang, membentuk, mengcreate orang-orang tertentu seperti boneka yang dibuat bersisa. Minggu depan jika Tuhan menghendaki, Roma pasal 11. Itu lebih rumit lagi menjelaskannya. Ketika Anda bisa melihat Elia berkata, ya Tuhan, gak ada orang lagi nih, aku sendiri. Oh enggak, aku masih menyisakan orang-orang. Lalu Roma berkata, itu bukan berdasarkan perbuatan tapi kasih karunia. Waduh, lebih berat. Seakan-akan orang-orang itu disisakan karena kasih karunia semata-mata. Nanti saya jelaskan. Orang nggak duga kalau mereka salah. Tapi saya pasti tidak dipandang. Saya tahu. Saya dianggap bukan teolog yang bisa merobohkan teolog-teolog besar. Tapi ini bisa merobohkan. Mereka salah. Ini harus diberitahu. Bukan mau berkelahi. Karena kalau tidak mengerti kebenaran, tidak ada implikasi dan aplikasi konkretnya. Itu masalahnya. Orang tidak berjuang untuk menjadi korpus delikti. Itu problemnya, bro. Nanti kita baca lagi ya. Kedua, kata sedikit orang yang terlepas artinya orang yang terlepas jumlahnya sedikit. Hal ini sesuai dengan makna dari kata sarid. Hanya sisa-sisa saja yang artinya tidak besar jumlahnya. Kata sarid juga berarti orang yang selamat karena bertahan atau berjuang atau menyelamatkan diri. A survivor. Penting sekali untuk memahami kata ini. Ada satu film yang judulnya Survivor. Survivor 1, Survivor 2. Mengisahkan orang yang terdampar di mana dia bertahan hidup. Survivor. Bertahan selamat. Lot dan kedua anaknya selamat sampai keluar kota Sodom dan Gomora tanpa menoleh ke belakang. Karena mereka menurut perkataan malaikat utusan Tuhan. Jangan menoleh. Tapi emaknya, ibu Lot, menoleh. Ibu Lot, panggilannya Bulot. Itu kayak belut. Licin. Tuhan mau tangkap, dia nggak mau ditangkap. Jangan berkata Tuhan yang sengaja membuat dia binasa loh. Dia menoleh. Maka Tuhan mengatakan, ingat. Apa? Istri Lot, kamu jangan sampai nggak mau ditangkap Tuhan. Karena matamu mengarah ke dunia. Kamu tidak bisa ditangkap Tuhan. Lalu jangan berkata, saya ditentukan gak selamat. Kamu menoleh ke belakang. Kalau dia tidak menoleh, dia ditentukan selamat. Kalau begitu, Tuhan tidak akan berkata, jangan menoleh. Ingatlah istri Lot. Tuhan tidak akan bicara itu. Saudaraku sekalian, Lot dan dua anaknya selamat keluar kota Sodom dan Gomora tanpa menoleh ke belakang. Karena mereka menuruti perkataan malaikat utusan Tuhan.
Mereka berjuang untuk bertahan dalam tuntunan malaikat utusan Tuhan sehingga mereka selamat. Hal ini berbeda dengan istri Lot yang tidak mau bertahan. Hatinya sudah melekat di kota Sodom sehingga menoleh ke belakang. Tentu kelekatan hatinya di kota Sodom bukan karena telah dirancang oleh Tuhan. Dan istri Lot bukan terkunci ya. Dan istri Lot terkunci rancangan Tuhan untuk binasa. Bukan. Jangan berpikir istri Lot dikunci untuk tidak bisa selamat. Tetapi karena istri Lot, apa itu? Selama bertahun-tahun telah melekat hatinya kepada Sodom dan Gomora. Hal ini memberi pelajaran kepada kita supaya kita bertahan sampai akhir dan dapat masuk ke rumah Bapa. Tuhan Yesus mengatakan bahwa hanya orang yang setia yang akan bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Barang siapa setia, setialah kamu, setialah kamu. Itu sudah sangat jelas bahwa setiap individu dipanggil untuk setia. Makanya tadi saya bicara dengan salah seorang sahabat ya, dengan teman. Saya bilang begini tadi sore, aku itu kadang-kadang seperti orang yang gak semangat. Saya pikir aku nyari apa lagi ya. Ya tentu saya katakan tadi, saya cuma mau lebih berkenan di hadapan Tuhan dan saya masuk langit baru, bumi baru. Kalau dulu kan digairah dengan rumah, mobil, adalah ya walaupun tidak terlalu matre, tapi ada jumlah jemaat, jabatan, dikenal orang, punya posisi, punya prestasi, orang mengagumi, itu kan gairah kita ada. Tapi kan sekarang kita sudah menyalipkan. Dan oleh anugerah Tuhan mulai bisa lah, walaupun belum sempurna ya. Jadi gairah itu mesti dimatikan, saudaraku. Sebab kalau gairah itu masih menguasai hidup kita, tidak mungkin kita bisa setia. Tidak mungkin. Banyak orang masih hidup dalam kewajaran. Bahkan saya sangat kecewa kalau melihat sekolah Alkitab yang guru-gurunya masih ambisi, rebutan kedudukan, cuma mau cari duit atau gaji. Memang perlu gaji, tapi kalau cuma hanya untuk itu, aduh, saya kecewa sekali, saudara. Nah, Bapak Ibu, jangan beda-bedain itu pendeta, guru sekolah Alkitab, ketua sinode atau jemaat awam. Kita memandang Tuhan Yesus yang memberikan firman-Nya kepada kita. Kita mau turuti, saudaraku, betul nggak? Ini kan kalau PA begini implikasinya jelas, ada aplikasinya. Tapi kalau orang cuma mau hidup wajar, belajar teologi ya, banyak buku-buku seabrek-abrek udah. Tapi meleset dia. Jangan menjadikan Tuhan seperti barang di museum. Dikotak-katik dalam ilmu, percakapkan hanya dalam khotbah atau PA. Jadikan Tuhan hadir dalam hidupmu, nyata kau alami. Engkau mengerti kehendaknya dan engkau dan aku melakukan kehendaknya. Terkait dengan hal berjuang untuk selamat atau yang bisa menjadi survivor, Tuhan Yesus mengatakan bahwa di akhir zaman kejahatan bertambah-tambah sehingga kasih kebanyakan orang jadi dingin. Orang percaya dipanggil untuk bertahan sampai akhir, sebab yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Kata bertahan dalam ayat aslinya hupomenas, dari kata hupomeno, yang juga berarti tetap teguh berada pada satu maksud atau pada tempat. Dalam kata hupomeno terdapat isyarat adanya perjuangan untuk mempertahankan apa yang bisa terlepas atau bergeser. Dan Alkitab mengatakan, tetaplah engkau pegang teguh keyakinanmu, imanmu. Tuh. Bukan aku buat engkau bisa memegang teguh, tapi pegang teguh, kamu yang pegang. Setialah sampai akhir, bukan aku buat kamu setia. Kamu sendiri yang membuat dirimu setia. Nah, kalau ayat tadi dipahami sebagai bahwa Tuhan menyisakan orang-orang itu karena sepihak Tuhan yang berkarya, implikasinya tidak jelas, aplikasinya tidak jelas. Lalu jangan berkata, Pak,
Jangan berjuang dengan kekuatan sendiri. Tuhan yang mengerjakan semua. Kan konyol, saudaraku. Kita nggak akan bisa kok berjuang sendiri. Mesti ada karunia di situ. Ada anugerah. Penebusannya, Roh Kudus, Injil, penggarapan Tuhan. Tapi tidak otomatis kita harus merespon. Respon itu bukan jasa, saudara. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat 1-3, bahwa orang percaya tidak boleh menyia-nyiakan keselamatan yang begitu besar. Bisa menyia-nyiakan? Bisa. Tuhan Yesus jelas-jelas menyatakan bahwa di akhir zaman kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Hal ini mengisyaratkan bahwa manusia dalam kebebasannya memilih berperilaku semakin jahat. Di akhir zaman ini orang cenderung memilih berperilaku semakin jahat. Kejahatan yang dilakukan manusia semakin menular dan mempengaruhi dengan cepat. Itu bisa kita mengerti karena teknologi komunikasi dan transportasi semakin canggih, membuat proses globalisasi makin cepat. Jadi karena sebagian besar manusia jahat, makin cepat menulari kejahatan ke orang lain. Itu berarti semakin sedikit orang yang selamat. Ini karena Tuhan tidak sanggup menahan mereka, atau karena Tuhan memang kuotanya sedikit, atau karena memang manusianya tidak mau baik. Jadi akan disisakan orang-orang yang bersisa, betul. Ini penjelasan tidak akan lengkap kalau nggak membahas Roma pasal 11. Harus dibahas. Nanti saya bahas. Saudara bersyukurlah di sini. Nah, dunia makin jahat, kasih kebanyakan orang semakin dingin. Nanti saya kaitkan dengan Lukas pasal 18 ayat 8. Kalau anak manusia datang ke bumi, apakah didapati iman di bumi? Tuh, itu kan mengisyaratkan bahwa akan sangat sedikit loh orang punya iman standar Tuhan. Itu masalahnya karena Tuhan tidak berdaya. Pilih saja. Mana yang paling kira-kira benar? Pilih deh. Atau kuota Tuhan terbatas, kuota Tuhan direduksi atau dikurangi. Kuota ini jumlah orang yang diselamatkan, yang dipilih, yang ditentukan tuh akhir zaman sedikit. Itu maksudnya. Atau manusia memilih berperilaku jahat. Berperilaku jahat. Dan Tuhan memang membiarkan karena dalam kedaulatannya Tuhan menetapkan bahwa dalam kehendak bebasnya manusia menentukan takdirnya. Coba kira-kira mana yang paling logis? Kedurhakaan bertambah-tambah sehingga kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kedurhakaan bertambah-tambah sehingga kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Itu berarti semakin sedikit orang benar. Semakin sedikit. Itu karena Tuhan tidak berdaya mencegah orang berbuat jahat, atau karena kuota Tuhan makin sedikit, atau manusia memilih berperilaku jahat. Dan Tuhan membiarkan karena Tuhan dalam kedaulatannya memang menentukan bahwa manusia dalam kehendak bebasnya menentukan takdirnya sendiri. Ya dipertimbangkan saja, saudara. Dengan saya mengatakan ini karena Anda berkata, oh nasibku ditentukan oleh diriku sendiri ya. Iya. Saudara ya, makan apa hari ini? Itu punya pengaruh terhadap hidup saudara. Walaupun Anda anggap itu sepele, hari ini makan, dah, besok lagi makan apa. Itu mengakumulasi. Sama dengan begini, Anda mengingini sesuatu. Ingin sesuatu ya, Anda beli, nikmati, udah, bosan dong. Mau yang lain lagi dong, atau yang lebih baru, atau lebih mahal kan? Hati. Anda memberhalakan itu. Anda menyembah iblis sebenarnya. Aduh, ini pendeta galak amat. Terserah, ini namanya menyembah iblis, Bu, Pak. Kalau you makan sembarangan, tunggu nanti umur 50-60 baru you tak merasakan. Karena umur 50 tahun sudah merasa akibatnya kan. Tapi ketika Anda mengisi jiwamu dengan keinginan dunia, sampai mati kelihatannya nggak ada akibatnya, Pak. Begitu mati you tahu.
betapa engkau telah meninggalkan Tuhan dan membelakanginya. Itu bukan Tuhan yang merancang, saudara yang harus memutuskan. Amin. Bukan Tuhan yang merancang, kita yang memutuskan. Makanya berjaga-jagalah kamu. Kalau dalam Efesus dikatakan, perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup. Peripatiete, bagaimana kamu berkebiasaan. Alkitab itu luar biasa. Makanya detail-detailnya kita bisa teliti. Tidak mau membuat statement lalu ada ayat aja disambung-sambung, digabung-gabung. Begitu, enggak boleh. Ayat per ayat ini mesti dikelidiki. Main gabung aja. Allah nggak pernah gagal. Apa yang dirancang berhasil. Semua ditentukan oleh kedaulatannya. Kurung. Ayub 42 ayat 2. Semua soal Allah nggak pernah gagal. Enak aja kamu gabung-gabung. Kayak sate aja main tusuk. Digabung. Per ayat itu sendiri you mesti ngerti. Pak Ira sok ngotot banget sih soal begini. Ini menentukan saudara punya hidup loh. Ini masalahnya. Jadi dari pernyataan Tuhan ini diisyaratkan bahwa semakin sedikit atau hampir tidak orang yang beriman dengan benar. Kalau anak manusia datang di bumi, apakah mendapati iman di bumi? Itu kan sebuah peringatan. Hei kamu yang hidup menjelang aku datang. Itu hampir nggak ada orang punya iman seperti standar iman yang kuinginkan. Jadi kalau kita nggak serius, nggak bisa Pak. Karena dunia sudah jahat, standar itu sudah rusak. Kita ke bawah Pak. Kita kan seperti baru siuman hari ini, baru sadar. Waduh, aku telah salah ya. Sekarang kita baru mau berubah. Kita mau terus berubah. Tapi itu ekstrim Pak. Kalau saudara hidup di zaman kekristenan mula-mula bersama Tuhan Yesus, you melihat bahwa ikut Tuhan Yesus harus kehilangan segala sesuatu tanpa batas. You percaya Tuhan Yesus harus menyerahkan nyawa. Amin. Sekarang kita nggak menyerahkan apa-apa, malah nuntut Tuhan. Gila kan? Rusak nggak? Iman di sini artinya penurutan terhadap kehendak Allah sesuai standar Tuhan, kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar. Betul nggak saudaraku? Penjelasan ini sudah cukup membungkam kalau ada yang mengatakan bahwa Allah secara sepihak menentukan orang yang selamat. Seakan-akan nasib manusia ditentukan Tuhan secara mutlak. Manusia dalam kehendak bebasnya menentukan pilihannya sendiri. Apakah menjadi jahat atau baik. Perhatikan ini. Saya tetap berpijak di sini. Sampai mati rasanya. Ya pastilah. Pas saya berpijak di sini. Dan saya akan kerja keras untuk mempertahankan kebenaran ini dan mengenakannya dalam hidup. Ketiga, Tuhan mengistimewakan bangsa Israel. Secara khusus Tuhan memberi pemeliharaannya. Mengapa bangsa itu begitu istimewa? Sebab bangsa itu menjadi saksi. Melalui dan di dalam kehidupan bangsa tersebut, Tuhan meninggalkan warisan pengenalan akan Allah. Melalui bangsa tersebut, Tuhan Yesus Sang Mesias dilahirkan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi, maka Tuhan harus menjagainya secara khusus. Jadi sangatlah bisa dimengerti kalau bangsa tersebut dilestarikan Tuhan, diistimewakan Tuhan. Seperti Lot dan dua anak gadisnya dilestarikan oleh Tuhan, demikian pula dengan orang-orang yang masih disisakan oleh Tuhan guna meneruskan eksistensi umat pilihan Allah. Allah memiliki agenda khusus di balik semua tindakannya. Agenda Allah adalah agenda yang pasti memuat hal-hal yang besar, yaitu keselamatan jiwa manusia serta menyangkut rencana kekalnya membangun kerajaan di langit baru, bumi baru. Jadi kalau Tuhan masih menyisakan orang-orang tertentu, karena bangsa itu sedang memikul atau menanggung tanggung jawab. Dari bangsa itu akan lahir Mesias. Amin. Bangsa itu memuat atau memikul tanggung jawab melestarikan pengenalan akan Allah. Jadi bisa dimengerti Allah memberikan perhatian khusus. Tetapi hal ini tidak merusak tatanan
yang Tuhan telah tetapkan sejak semula, sejak Adam di Taman Eden, bahwa setiap individu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Bangsa Israel itu istimewa, katakan amin. Ya, bangsa Israel itu istimewa. Apa istimewanya tadi? Melahirkan apa, Satu lagi apa? Pengenalan akan Tuhan, mewarisi pengenalan Tuhan. Oke. Tuhan pasti sangat memperhatikan bangsa ini demi sebuah rencana Allah yang besar, yaitu tentang kerajaan Allah, berdirinya kerajaan Tuhan itu di langit baru, bumi baru. Amin. Pasti dong. Pasti Tuhan memperhatikan sangat bangsa ini. Tetapi perhatian istimewanya kepada bangsa ini tidak akan merusak tatanan bahwa setiap individu itu bertanggung jawab kepada Tuhan. Bahwa setiap individu menentukan takdirnya sendiri. Tetap itu tidak akan dirusak. Pasti Tuhan tidak akan merusak. Itu saudaraku. Jadi kalau Tuhan masih menyisakan orang-orang tertentu, memang pada kenyataannya di zaman pembuangan ada orang-orang hebat seperti Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego. Amin. Dan Allah pelihara mereka secara istimewa di tempat di mana mereka berada. Mordekai, Esther, Tuhan pelihara. Nanti muncul Nehemia, Ezra, orang-orang hebat. Tuhan pasti masih menyisakan supaya bangsa itu tidak punah. Tapi jangan kemudian ayat itu dipahami sebagai tuh Allah merancang. Itu loh ngawurnya. Allah masih menyisakan orang-orang supaya nggak seperti Sodom dan Gomora. Oh ya betul. Pasti Allah menyisakan. Allah memberikan perhatian khusus kepada umat pilihan. Tetapi tidak akan merusak tatanan yang sejak semula Allah telah tegakkan. Yaitu setiap individu bertanggung jawab atas hidupnya. Ini bangsa luar biasa. Tetapi Allah pasti masih menyisakan. Allah pasti memberikan pemeliharaan khusus. Namun demikian tidak akan merusak tatanan bahwa setiap individu bertanggung jawab. Ingat saudaraku sekalian, waktu Daniel ada di pembuangan, orang-orang hebat yang taat kepada Tuhan. Pemilihan bangsa Israel adalah hak prerogatif Tuhan. Itulah sebabnya di banyak ayat dalam Alkitab ditunjukkan kepada kita. Allah memilih Yakub yang adalah representasi dari bangsa Israel dan mengesampingkan Esau. Aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Ingat ayat itu muncul setelah semua peristiwa hidup Esau terjadi. Di kitab Kejadian nggak dikatakan loh, aku benci Esau, enggak. Yang muda ini nanti akan lebih berkuasa dari kakaknya. Tapi nggak bilang aku benci nih yang tua. Gila kali Tuhan benci tanpa alasan. Amin. Baru kemudian di kitab Maleaki muncul itu. Dan kalau Allah melakukan tindakan memilih Yakub dan tidak memilih Esau atau mengabaikan Esau, kalau Tuhan memilih Israel, Yakub, ini Israel maksudnya ya saudaraku, bukan Esau bukan, tapi Yakub dipilih. Ini jangan dibuat sejajar. Allah memilih orang tentu selamat dan tidak untuk yang lain. Ini yang menjadi konyol. Allah memilih Yakub tapi tidak memilih Esau. Jangan disejajarkan Allah memilih Bambang, Agus, David, membuang Nimrod, Jambrong, dan Toto. Enggak begitu. Israel dipilih, tidak bangsa Jepang, bukanlah Afrika. Karena bangsa itu akan menyimpan warisan akan Allah. Dan dari bangsa itu lahir Mesias. Itu tidak sama dengan memilih Bambang, memilih Agus, membuang si Jambrong. Enggak sama bro. Ini sudah menyangkut nasib kekal individu. Maka tatanan Allah sejak semula tidak akan dirusak oleh Allah. Nanti di Roma pasal 11 saya akan menyelesaikan itu. Karena saya tahu banyak, saya tuh udah darahnya naik terus saudaraku. Karena kesalahan itu menurut saya fatal. Membuat orang nyaman jadi Kristen tapi tidak menyerahkan seluruh hidupnya tanpa batas bagi Tuhan. Udah selamat, udah dipilih. Selamat itu apa? Surga itu apa?
You mesti belajar. Karena teologi yang keliru, maka kehendak bebas manusia pasti dikesampingkan dan Allah akan dipandang sebagai penyebab segala sesuatu termasuk penderitaan manusia sampai kepada kebinasaan kekal. Tapi biasanya orang nggak mau ngakuin itu. Oh enggak, Allah menentukan selamat, tapi binasa ya memang tidak dipilih. Lalu dia di circle kesalahan itu. Jadi bertentangan satu dengan yang lain, tapi nggak mau diakui. Makanya biasa diberi dengan penjelasan-penjelasan, dengan ilustrasi-ilustrasi, dengan pandangan filsafat membela itu. Kita nggak perlu pakai ilustrasi dan pandangan filsafat. Semua pakai ayat ke ayat. Semua. Jadi kalau ada orang berkata, itu Pak Ernest itu ayat apa itu kok? Dasarnya apa dia ngomong begitu? Ya kamu ikutin PA, kamu akan tahu dasarnya bro. Bahkan bukan hanya dasarnya, bahasa aslinya pun saya kasih tahu. Memang ini membuat saya tidak boleh sibuk dengan yang lain. Saya kalau kerja dari pagi sampai sore di dalam ruangan Pak. Ya untuk dapat 3-4 lembar ini. Oke. Memang di pihak lain manusia yang dipilih untuk diselamatkan memperoleh perlakuan istimewa. Hal ini sungguh-sungguh suatu kesalahan yang bisa merusak proses keselamatan yang benar yang seharusnya berlangsung dalam kehidupan umat pilihan. Sejarah membuktikan negara-negara Kristen yang terkungkung oleh pandangan teologi itu, Allah menentukan siapa yang selamat dan yang lain binasa. Hari ini menjadi negara sekuler yang mengesankan mereka seakan-akan tidak pernah memiliki Injil. Masyarakat yang tidak memperdulikan agama, gereja-gereja menjadi sepi, manusia menjadi duniawi, sebagai akibatnya pula aliran agama lain dapat berkembang di negara tersebut dalam jumlah yang mencengangkan. Apakah hal ini berarti kuota orang yang diselamatkan memang dibuat Tuhan kecil, atau Tuhan tidak berdaya mencegah mereka mengalami kemerosotan iman? Tentu tidak. Jadi teologi yang salah itu harus direvisi. Kita bersyukur kita menemukan kebenaran yang hebat ini, yang luar biasa ini, saudara. Amin.